Haleluya, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa berbakti bersama-sama walaupun melalui online, tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk berbakti bersama. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus menyertai kita semua. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk kita buka ibadah kita dengan pujian Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Dalam satu perumpamaan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang sangat baik bagi kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun melalui online, tapi kami percaya Roh Kudus, kasih Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kami memulaikan ibadah ini, kami mohon lindungan kasih Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami berlayak di hadapan-Mu untuk beribadah dan memuji Engkau Tuhan, terlebih sebentar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya Tuhan ibadah ini menjadi dupa yang harum Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Roh Kudus menyertai kami semua, sehingga Tuhan kami boleh bersukacita dalam beribadah ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saya persilakan jemaat kembali duduk. Kita akan melakukan yang lagu gembira dengan judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, apakah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah.
satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, saudara dalam kasih Yesus Kristus, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya kita diberkati dengan puji-pujian dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju pada Tuhan, untuk mendengar sabdanya. Kita undang Roh Kudus menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita undang sekalian berdiri, saudara dalam kasih Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri dan kita akan lakukan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bapa yang kami sembah, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus Allah menyertai kita semua, dan tiba saatnya Tuhan kita akan mendengar sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah dipersiapkan. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu sehingga firman-Mu yang akan dibentangkan nanti menjadi kekuatan, menambah iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan, dan menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati kami semua Tuhan yang akan mendengar sabda-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat kita beribadah dan selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah House of Blessing pada jam ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Merasakan Kebaikan Tuhan yang Tidak Terlihat. Sebagaimana yang terambil dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 2 dan ayat 8. Mari kita baca bersama. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kemudian ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, yaitu Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Yesus, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Situasi dan kondisi saat-saat ini, kita benar-benar ada dalam situasi yang mencekam, situasi yang terjepit, situasi yang menakutkan. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini, bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak terlihat, itu merupakan satu kasih karunia, anugerah. Bahkan terlebih tadi di dalam ayat 8, di ayat yang terakhir, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Artinya kita sedang dalam keadaan bergembira, walaupun keadaan situasi di sekeliling kita dengan keberadaan lingkungan maupun dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam situasi yang senantiasa menakutkan. Tetapi kenapa kita harus ada dalam menikmati kegembiraan? Karena kegembiraan yang kita dapatkan ini bukan berasal dari kemauan kita, tetapi kegembiraan ini kita dapatkan dari kasih karunia Allah. Karena tadi di dalam ayat 2 telah berkata, kita ini adalah umat pilihan Allah. Dan kita diberikan kasih karunia yang melimpah. Bahkan sampai saat ini kita masih merasakan terpancarnya darah Kristus yang terpaku di kayu salib, itu dilimpahkan kepada kita. Sehingga ketika kita dalam keadaan tidak nyaman, kita ada dalam keadaan ada di lembah kekelaman, seperti yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus waktu di Matius 4, dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Dia pun ada dalam zona yang tidak nyaman karena dia sedang dicobai oleh iblis. Bahkan juga hamba Tuhan Daud pernah merasakan zona tidak nyaman ketika dia ada di lembah kekelaman, ketika dia juga berada di padang gurun Yehuda. Di sana juga Daud merasakan betapa susahnya, betapa menakutkan keberadaan dari kehidupan hari lepas hari. Tetapi disinilah kita bangga jadi orang-orang Kristen. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kita bangga menjadi umat pilihan Allah. Karena ketika kita menjadi pilihan Allah, ketika kita dipilih oleh Allah, dan kita diberikan kasih karunia, dari sananya kita berdosa dan kita ditebus oleh keselamatan darah Yesus, maka sampai saat ini pun kita masih menikmati kasih karunia Allah. Sehingga tadi di ayat 8 menguatkan kita merasakan kegembiraan yang sukacita yang mulia. Artinya sukacita yang ada pada kita itu adalah sukacita dari sorga. Sehingga tidak ada satu kuasa manapun yang senantiasa menghalangi, menghambat kehidupan gereja Tuhan, orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kehidupan kita sekarang ini sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tugasnya adalah menguduskan kita dari kebenaran sampai pada kebenaran. Di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, kita pun senantiasa dipelihara, dilindungi, bahkan disertai. Kita teringat kepada peristiwa Ayub di dalam Perjanjian Lama, di mana di dalam Perjanjian Lama Ayub merasakan betapa pahit getirnya kehidupan dia. Keluarganya meninggal, keluarganya binasa, keluarganya mati, anak-anaknya tidak ada, bahkan harta bendanya habis, semua yang ada padanya. Bahkan terlebih, Ayub merasakan sakit penyakit yang begitu parah, sehingga benar-benar dia terpojok, dia benar-benar terhimpit dengan segala kesusahan.
pada zaman perjanjian lama. Tetapi Tuhan datang kepada Ayub. Tuhan berkata, akulah penguasa dunia. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kehidupanmu ada di dalam tanganku. Itu sebabnya di dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub berkata, dahulu aku mengenal engkau hanya mendengar dari kata orang. Tetapi sekarang aku mengenal engkau, memandang engkau. Jadi berarti Ayub melihat kebesaran, kemuliaan, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Sehingga saya mau bawa kita kepada kehidupan yang zona tidak nyaman ini, tetapi kita ada dalam pemeliharaan Roh Kudus, kita ada di dalam kasih setia dan kasih karunia Allah yang melimpah kepada kita, di dalam penyertaan Tuhan kepada kita. Kita akan melihat di dalam Efesus 6 ayat 10. Saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi di sini Efesus 6 ayat 10 menguatkan kita. Supaya dia bilang akhirnya hendaklah kita kuat. Kita kuat dengan apa? Dengan kekuatan kasih karunia Allah. Dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Apapun yang menghambat kehidupan kita sekarang ini. Di dalam senantiasa menjadi satu penyakit. Penyakit itu banyak. Penyakit waktu, penyakit berkerumun, penyakit bekerja, penyakit tidak bisa ibadah, penyakit tidak bisa bekerja. Berbagai-bagai hal penyakit itu datang kepada kita. Jadi penyakit itu yang datang sekarang ini bukan cuma COVID-19. Tetapi berbagai-bagai hal. Kita dihimpit, kita dicekam dengan berbagai-bagai penyakit. Tetapi puji nama Tuhan, tengah minggu yang lalu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kita khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka kita akan tenang. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, tengah minggu yang lalu, kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan pada saat ini, kita diberikan kegembiraan dari sorga. Kegembiraan yang mulia, yaitu apapun yang menakutkan kita tidak perlu takut. Karena ada sukacita dari sorga yang menguatkan kehidupan kita. Sebagaimana yang saya mau bawa kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa sih obat daripada sehingga hati kita diobati dengan kegembiraan? Obat itu adalah obat sukacita dari sorga. Obat itu adalah kasih karunia Allah yang melingkupi kehidupan kita. Sehingga Amsal di dalam Amsal 17:22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi yang bisa membuat hati gembira hanyalah firman Tuhan, hanyalah kasih karunia Allah, hanyalah Roh Kudus yang melingkupi kita. Ketika kita ada dalam suasana sorga, maka hati kita pun turut bergembira. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan ajak kita melihat kesaksian daripada hamba Tuhan kita Daud. Ketika dia ada di dalam zona tidak nyaman juga, di dalam dia menyaksikan keberadaan dia waktu di padang gurun Yehuda. Kita lihat Mazmur 63. Mari kita lihat Mazmur 63. Di dalam Mazmur 63 ini konteksnya adalah kerinduan kepada Allah. Jadi di sini Daud mau membawa kita, menguatkan kita, bersaksi kepada kita bahwa walaupun dia ada di dalam, seperti ayat 1 berkata, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, dia tetap ada kerinduan kepada Allah. Sehingga ketika dia ada dalam kerinduan kepada Allah, tentunya kita kembali kepada awal tadi, kita ada kegembiraan, ada sukacita dari sorga. Di dalam ayat 2, Mazmur 63 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jadi pada saat itu Daud menggambarkan situasi kondisinya waktu dia ada di padang gurun Yehuda, tanah yang kering dan tandus tidak berair, sebagaimana yang dia rasakan. Dia mau bersaksi kepada kita, tetapi dia tetap mencari keberadaan Allah. Dia mencari kemuliaan Allah. Dengan dia berseru, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku, jadi kita yang mempunyai jiwa kita juga harus haus kepada Allah. Tubuhku rindu kepadamu.
Artinya tubuh kita tidak berdiam diri. Mulut kita bisa memuji Tuhan, tangan kita bisa mengangkat, memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa dengan segala sikap, dengan postur tubuh kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kemudian di ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu di tempat yang maha kudus. Artinya ketika kita ada persekutuan dengan Tuhan, ketika kita ada dalam sikap beribadah kepada Tuhan, benar-benar Daud menyatakan kepada kita, dia bersaksi kepada kita bahwa dia memandang kepada Tuhan di tempat kudusnya. Kita juga begitu. Saat ini ketika kita ada dalam suasana beribadah kepada Tuhan, kita sedang menikmati hadirat Allah. Kita sedang memandang kepada kekudusannya Allah, sambil melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ayat 4, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku hanyalah seorang gembala domba, seorang gembala yang hidup di hutan. Tetapi sungguh hidupnya tidak berarti dibanding dengan kasih setia Tuhan. Begitu juga kita, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Kita yang dari sananya berdosa, kita yang penuh dengan pelanggaran, kita telah dipilih dan kita menerima kasih karunia Allah. Itu sebabnya kasih setia Tuhan sampai sekarang kita masih nikmati, karena melebihi dari hidup kita. Kita ingatkan satu lagu pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Itu artinya kemurahan Tuhan melebihi hidup kita yang ada. Karena hidup kita ini, siapakah kita ini kalau bukan dari kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus-menerus mengikuti kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lanjut di ayat 5. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Inilah mazmur yang Daud saksikan kepada kita, bahwa sungguh hanya oleh karena perkenanan, perlindungan, dan kita bersekutu dengan Tuhan, maka ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dan saya akan ajak kita juga semua melihat keberadaan kesaksian dari Mazmur 65, bagaimana Daud mau mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Mazmur 65. Di sini konteksnya adalah nyanyian syukur karena berkat Allah. Daud mengajak kita mengucap syukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan pujian. Dengan pujian saja kita sudah bisa mengucap syukur kepada Allah. Sebagaimana di dalam ayat 2, Daud bersaksi kepada kita, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Jadi walaupun Tuhan ada di sorga, Tuhan ada di Sion, kita hanya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu kita sudah mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Bahkan terlebih, di sini Daud mengatakan dia membayar nasar. Berarti kita pun harus membayar nasar, yaitu kita mau datang beribadah sebagaimana yang kita lakukan dalam ibadah siang hari ini. Kita sedang membayar nasar kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kita, bahwa kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemudian di ayat 3, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah hidup. Tadinya kita adalah orang-orang yang mati. Kita adalah orang-orang yang lahir baru. Sehingga layaklah kita ketika kita sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar setiap doa kita. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berarti doa yang dipanjatkan oleh Daud dan doa juga yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan dengar. Bahkan Tuhan menjawab dan Tuhan menghapuskan segala pelanggaran yang kita lakukan. Karena ketika kita mengaku dosa kita dan ketika kita minta ampun, maka darah Yesuslah yang mengampuni dosa kita. Dan kita hidup dalam berkemenangan karena kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu.
Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita adalah jemaat, umat-umat pilihan Allah. Tadi awal firman Tuhan saya di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, kita sudah digenapkan dengan firman Tuhan bahwa kita adalah umat-umat pilihan Allah. Makanya kita patut berbahagia. Siapakah kita ini yang mau dipilih oleh Allah Bapa di sorga, sehingga oleh kasih karunia kita dikenyangkan dan melimpah di dalam kehidupan kita, terlebih saat kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan jemaat, walaupun lewat ibadah online, tetapi satu roh kita, satu hati bersepakat dalam nama Yesus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita nikmati pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan menambah iman percaya kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita akan sebelum menutup ibadah ini, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Dani. Kami percaya semua kita siap untuk doa-doa yang kita akan naikkan. Puji Tuhan, kita angkat sebuah lagu Pertolongan-Mu, begitu ajaib. Jadi dari ref saja. Sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, juga menaikkan pujian, kini saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala. Kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu datang menghadiri hadirat-Mu, bersimpuh di kaki-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman itu biarlah ya Bapa menjadi kekuatan kami, menjadi tuntunan kami untuk kami dapat melakukan kehidupan kami sehari lepas sehari Tuhan di bawah pimpinan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa untuk pembawa firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau melihat hatinya, Engkau melihat ya Tuhan pelayanannya. Kami serahkan dia Tuhan beserta keluarganya ke dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi beban kehidupannya, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berikan kelegaan dalam hidupnya. Engkau berkati keluarganya dan pelayanannya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk
Bapak Gembala Sidang serta keluarga, juga pelayanan House of Blessing. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan Bapak Gembala sekeluarga ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan pelayanannya tetap berkembang dengan baik sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Juga untuk seluruh pelayanan Hope ya Tuhan, House of Blessing, apapun itu Tuhan pelayanannya, sekalipun terhalangi Tuhan dengan adanya COVID, kami yakin dan percaya Tuhan firman-Mu tetap disiarkan, tetap firman-Mu juga tetap diberikan untuk anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sungguh memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik itu sakit yang biasa maupun sakit karena COVID, Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di ICU, juga mereka yang ada sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Cukupkan semua apa kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, makanan, minuman, obat-obatan. Engkau pakai tangan-tangan dokter dan perawat Tuhan, agar mereka ya Tuhan boleh kembali dipulihkan ya Tuhan. Dan di sana ada kemuliaan dinaikkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan, baik itu Bapak John, Bapak Max Ratu, juga adik Nugrah Pusaka Tuhan, mereka juga membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu terulur menolong mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan hanya oleh karena tangan kasih-Mu semata ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan imbas dari karena pandemi COVID ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan tetap Tuhan berharap bersandar hanya kepadamu saja ya Bapa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau lebih tahu apa keperluan mereka, apa kebutuhan mereka. Dan biarlah iman mereka ya Tuhan yakin dan percaya Engkau cukupkan segala sesuatunya. Bahkan Engkau membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini masih merindukan keturunan dalam keluarga mereka Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Engkau berkati suami istri ini Tuhan untuk tetap Tuhan bersandar memohon pertolongan hanya kepadamu, sehingga mereka memperoleh keturunan hanya oleh karena belas kasih-Mu semata. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang berduka. Mereka ditinggalkan oleh orang tua, sanak saudara, adik maupun teman kekasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa mereka ditinggalkan bukan oleh karena yang lain, tapi mereka ditinggalkan menuju ke rumah-Mu ya Tuhan, ke Yerusalem baru. Kami yakin dan percaya Tuhan, sanak saudara kami saat ini telah berada di rumah-Mu. Mereka bersuka cita ya Tuhan bersama Engkau, dan kami yang ditinggalkan Tuhan boleh bersuka cita, kami tenang karena mereka ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Bapa, Engkau melihat Tuhan, begitu banyak Tuhan korban-korban yang meninggal di tengah-tengah pandemi ini. Kami yakin dan percaya semua ada maksud-Mu ya Tuhan. Semua ada maksud Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berikan kekuatan untuk bangsa ini Tuhan. Berikan penghiburan untuk bangsa ini, agar bangsa ini boleh terlepas dari segala pandemi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri pembantu mereka ya Tuhan, agar mereka boleh dengan hikmat dan bijaksana daripada-Mu Tuhan boleh memimpin bangsa ini ya Tuhan dengan penuh kasih. Dan mereka saat ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, agar bangsa ini boleh keluar dari segala pandemi ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan bangsa ini ya Tuhan, negara ini ke dalam tangan-Mu.
dalam keadaan pandemi ini Tuhan. Begitu banyak orang Tuhan yang ingin menjegal, bahkan ingin merusak tatanan negara ya Tuhan, agar gagal dalam menghadapi pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu melindungi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh keluar dari pandemi ini, boleh keluar dari kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan perlindungan dan tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tetap ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, Engkau Allah Maha Besar. Terima kasih ya Yesus, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu jemaat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melihat kebutuhan, keperluan mereka. Engkau Tuhan yang akan menolong mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus. Doa permohonan ini hanya kami mohonkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, jangan lupa tetap berdoa bagi bangsa kita supaya kita secepatnya dapat beribadah tatap muka. Kita lihat perkembangan dari pemerintah untuk ibadah minggu depan seperti apa. Pengumuman menyusul akan disampaikan via WA. Mari kita salam doa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinan Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Setiap hamba-hamba-Mu telah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik yang melayani Tuhan pujian penyembahan, memberitakan firman Allah, dan jemaat juga yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Dan kami disatukan oleh karena kasih dan sukacita di dalam Kristus, bahwa Tuhan selalu baik sepanjang minggu memberkati kami. Dan dengan iman kami percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing dan memberkati kami dan keluarga kami. Kami datang kepada Tuhan beribadah bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, sehingga kami tetap hidup dan dapat menikmati Tuhan, kebebasan di dalam rumah kami dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kiranya Tuhan, setiap pokok doa juga yang sudah dinaikkan tadi, semuanya Tuhan menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan dan mempunyai pengharapan bahwa Tuhan pasti mendengar dan akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Dan Tuhan, terimalah setiap persembahan yang kami naikkan pada siang hari ini sebagai syukur kami Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama Tuhan karena kami tahu masalah kami adalah masalah yang biasa, yang pasti dapat kami tanggung. Sehingga kami percaya Tuhan telah menolong kami untuk memberikan kami jalan keluar dan memberikan apa yang kami butuhkan untuk sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terimalah juga persembahan yang diberikan oleh umat-Mu di masa-masa seperti sekarang ini. Di dalam pekerjaan mereka mendapatkan hasil, mereka mengembalikan persepuluhan. Ada yang memberikan juga persembahan tatangan melalui transfer bank ataupun dompet digital maupun yang dibawakan secara langsung. Terimalah semuanya ya Tuhan sebagai persembahan syukur umat-Mu dari apa yang mereka dapatkan dari berkat Tuhan. Dan terimalah Tuhan setiap doa-doa juga yang dinaikkan anak-anak Tuhan. Mereka bukan dari gereja lokal kami, tetapi mereka yang mengikuti ibadah pada siang hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, lawati, dan pulihkan serta sembuhkan mereka jika mereka ada yang sakit. Dan Tuhan berikan juga jalan keluar sebagaimana Tuhan menolong jemaat House of Blessing. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ke depan sehingga kami dapat berjumpa lagi di dalam ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Dan kiranya kasih karunia Allah senantiasa melimpahi kami sepanjang minggu ke depan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya
diberkatilah kita semua, dan diberkatilah seluruh keluarga kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.